Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhanuddin dengan NIM channel 122304. Di sini saya akan mendapatkan materi manajemen UKM dari pertemuan 1 sampai 7 dengan dosen pengampu Ulan Ayundiani SEMM. Dan adapun bahasan materi dari pertemuan pertamanya itu memahami konsep, peranan, dan kinerja UKM di Indonesia. Di dalam memahami konsep peranan dan kinerja UKM di Indonesia itu kita perlu mengetahui eksistensi UKM di dalam proses pembangunan ekonomi atau bagaimana peran UKM di dalam proses pembangunan ekonomi. Jadi yang pertama itu yaitu penciptaan lapangan kerja. Jadi UKM ini menciptakan lapangan kerja dan ini menjadi peluang bagi anak muda yang ingin mencari pekerjaan karena memang UKM ini memiliki modal dan biaya operasional yang masih sangat rendah. Dan yang kedua itu kontribusi terhadap PDB. Jadi UKM ini memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia yang dimana eh, meningkat yang dimana aktivitasnya ini meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu penggerak ekonomi lokal. Jadi UKM ini menjadi penggerak ekonomi lokal yang dimana menyediakan barang dan jasa sehingga menjaga perputaran ekonomi di dalam suatu komunitas maupun di dalam suatu ekonomi lokal. Dan yang keempat itu adalah inovasi dan kewirausahaan. Jadi UKM menjadi garda terdepan di dalam menciptakan produk, ide dan produk baru ke dalam pasar. Dan UKM ini mendorong budaya yang kreatif dan adaptabilitas. Dan yang kelima itu pemerataan pendapatan. Jadi UKM ini menjaga atau meratakan pendapatan di dalam suatu ekonomi di dalam masyarakat. Dan yang keenam itu adalah ketahanan ekonomi. Jadi keberagaman UKM ini menjaga atau menjadi solusi dari hentikan ekonomi dari berbagai daerah. Selanjutnya itu adalah bagian B, kinerja UKM Indonesia. Kinerja UKM Indonesia ini ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari empat aspek. Yang pertama itu adalah aspek sumber daya. Aspek sumber daya ini adalah jika sumber daya yang dimiliki itu memadai, baik dari sumber daya manusia, teknologi maupun dan lain-lain yang memadai, maka ini dapat menjaga atau memaksimalkan kinerja UKM di Indonesia. Dan yang kedua itu adalah aspek keuangan. Jika keuangan dapat dikelola dengan baik, maka ini dapat menjaga perputaran atau meningkatkan kinerja UKM Indonesia sehingga menjaga stabilitas keuangan. Dan yang ketiga, aspek teknis dan operasional. Jika metode yang digunakan atau teknis yang digunakan dalam kinerja UKM itu yang efisien, maka ini dapat meningkatkan produktivitas dan dan mengurangi biaya operasional. Dan yang keempat itu adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang baik ini, maka kita dapat menjangkau atau dapat menarik pelanggan baru. Jika aspek pemasaran yang baik, kita memanfaatkan teknologi maupun hal lainnya, maka ini dapat menjangkau pelanggan baru dengan memanfaatkan teknologi atau kita memanfaatkan dari segala aspek-aspek yang ada di dalam suatu pemasaran. Dan adapun faktor eksternalnya itu adalah aspek kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah ini sangat berdampak bagi UKM. Regulasi yang baik, maka itu dapat meningkatkan kualitas kinerja UKM. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah itu mempersulit UKM dengan berbagai aturan yang menyulitkan bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha UKM, maka ini dapat mengurangi kinerja UKM di Indonesia. Dan aspek kedua dari faktor eksternalnya yaitu aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Ya, jika kita memahami sosial budaya di dalam suatu ekonomi, maka ini dapat meningkatkan ekonomi di dalam suatu ekonomi. Jika kita memahami lingkungan budaya dan ekonomi, maka kita akan memahami apa yang dimau atau apa yang diinginkan oleh suatu uh, pelanggan atau konsumen itu. Baik, materi selanjutnya itu adalah kekuatan dan kelemahan UKM serta penelitian pelanggan. Jadi kekuatan UKM yang pertama itu adalah fleksibilitas dalam operasional dan pengambilan keputusan. Jadi kami ini mudah beradaptasi dari berbagai regulasi ataupun aturan. Maka pelaku UKM ini dapat mengambil keputusan dari berbagai regulasi atau aturan yang ditetapkan oleh satu pemerintah. Yang kedua itu adalah hubungan lebih dekat dengan pelanggan. Jadi memang UKM ini memiliki skala yang masih kecil, maka ini dapat membangun hubungan yang lebih personal. Maka kita dapat mengetahui pola dan perilaku konsumen maupun pelanggan. Dan yang ketiga itu adalah biaya operasional yang masih sangat rendah. Karena memang UKM ini masih skala yang kecil, maka biaya operasionalnya itu masih sangat rendah. Dan yang keempat adalah dukungan dari pemerintah dan masyarakat lokal. Jadi pemerintah itu sangat mendukung pelaku usaha atau pelaku usaha kecil menengah, dan masyarakat pun mendukung dari pelaku usaha ini
dari berbagai regulasi pemerintah itu dari berbagai regulasi pemerintah atau aturan pemerintah itu sangat mendukung dari pelaku usaha kecil menengah, seperti mengadakan pameran. Itu adalah contoh dari dukungan dari pemerintah untuk pelaku usaha kecil menengah. Dan yang terakhir itulah kemampuan berinovasi lebih, karena memang tidak ada prosedur yang mengikat, tidak seperti perusahaan besar yang kita perlu mengadakan rapat dan mengumpulkan pegawai-pegawai untuk membuat aturan baru atau membuat produk baru. Tidak seperti dengan UKM, karena tidak ada prosedur yang mengikat, maka UKM dapat berinovasi lebih atau dapat membuat ide dan kreativitas terhadap produk-produknya. Dan adapun kelemahan UKM itu, yang pertama keterbatasan akses modal dan pendanaan. Jadi UKM ini masih mengandalkan dana pribadi, dan masih banyak dan pelaku usaha itu masih mengandalkan dana kur atau dana pinjaman dari bank. Jadi ini menjadi faktor penghambat atau menjadi keterbatasan akses modal dan pendanaan bagi pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Dan yang kedua itu kurangnya kemampuan manajerial dan pemasaran. Jadi banyaknya pelaku usaha itu masih sangat kurang dalam melakukan strategi pemasaran maupun dalam melakukan manajerial, sehingga kita kurang mengetahui apa pola dan perilaku atau keinginan yang diinginkan oleh suatu konsumen maupun pelanggan. Dan ketiga itu adalah minimnya pemanfaatan teknologi. Jadi banyak pelaku usaha UKM itu masih sangat mengandalkan pemanfaat atau produksi yang masih tradisional. Jadi ini menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha, karena masih menjaga budaya yang tradisional atau menjaga produksi yang tradisional. Dan ini menjadi faktor penghambat, karena memang kalau kita menggunakan produksi tradisional itu adalah, maka itu dapat memperlambat produksi. Dan yang keempat itu terbatasnya jangkauan pasar. Jadi banyaknya pelaku usaha masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau pasar yang skala nasional maupun internasional. Dan yang terakhir itu adalah persaingan yang ketat dengan perusahaan besar. Jadi ini menjadi keterbatasan atau menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha, karena masih bersaing ketat dengan perusahaan besar. Dan materi selanjutnya itu adalah penelitian pelanggan. Di dalam penelitian pelanggan, jika kita melakukan survei dan kuesioner kepada pelanggan, maka kita dapat mengetahui pola dan perilaku atau keinginan suatu masyarakat, ya, atau produk yang diinginkan oleh suatu masyarakat atau yang diinginkan oleh suatu pelanggan tersebut. Dan yang kedua itu adalah melakukan wawancara langsung dengan pelanggan. Jadi jika kita melakukan wawancara dengan pelanggan, maka dapat membangun hubungan lebih personal. Maka kita dapat mengetahui pola dan perilaku, atau maka kita dapat mengetahui apa saja kriteria atau pola perilaku yang diinginkan oleh suatu pelanggan atau produk yang diinginkan pelanggan. Dan ketiga itu adalah menganalisis data transaksi dan perilaku pelanggan. Dan jika kita menganalisis data transaksi atau menganalisis data dalam suatu sosial media, apa yang saja berkembang saat ini, maka kita dapat mengetahui uh, apa saja yang tren di saat ini atau zaman saat ini. Maka kita dapat berinovasi terhadap produk kita. Dan yang keempat itu adalah memanfaatkan media sosial dan ulasan online. Jika kita memanfaatkan media sosial, maka kita dapat menjangkau pelanggan baru. Dan terakhir itu adalah mengadakan forum dan diskusi pelanggan. Jika kita mengadakan forum dan diskusi pelanggan, maka kita dapat seperti mengadakan promosi atau hal lainnya, maka dapat menjangkau atau dapat menarik pelanggan baru. Dan bagian D itu adalah penelitian peluang, menganalisis analisis SWOT. Jika kita melakukan analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, threats, atau kekuatan, kelemahan, atau peluang dan ancaman, maka jika kita melakukan tersebut, jika kita melakukan, maka kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan peluang dan ancaman dalam satu pelaku usaha tersebut atau dalam satu UKM tersebut. Yang kedua, menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Jadi, jika kita melakukan tren pasar apa saja yang berkembang saat ini, misalnya iPhone yang tren saat ini, atau produk-produk baru yang berkembang saat ini di sosial media, maka itu menjadi peluang kita untuk melakukan inovasi terhadap produk kita. Dan yang ketiga, memanfaatkan data digital dan media sosial untuk riset pasar. Jika kita memanfaatkan data digital atau media sosial untuk melakukan riset pasar, maka itu dapat menunjang produk kita untuk berinovasi, dan kita dapat mengetahui pola dan perilaku yang berkembang saat ini atau keinginan yang diinginkan oleh suatu pelanggan. Yang keempat adalah mengikuti pameran event bisnis untuk menganalisis peluang pasar. Jika kita mengikuti pameran, maka kita dapat mengenalkan produk kita, dan ini menjadi peluang bagi kita untuk bahwa produk kita itu sangat bagus dan terbaik untuk dibeli kepada pelanggan. Dan terakhir adalah menganalisis persaingan dan strategi pesaing. Jika kita tidak hanya melakukan analisis atau apa saja yang tren saat ini, tapi kita juga perlu mengetahui apa saja strategi pesaing atau yang dilakukan oleh kompetitor kita. Maka kita dapat melakukan dengan strategi melakukan strategi yang baik untuk meningkatkan usaha kita. Dari manfaat positioning pada nilai. Jadi
manfaat positioning pada nilai itu adalah membedakan produk dari pesaing. Jadi manfaatnya itu adalah ini jadi pembeda atau merupakan produk kita itu adalah merek tersendiri dari pesaing-pesaing atau kompetitor lainnya. Yang kedua, meningkatkan persepsi nilai. Jadi manfaat positioning yang kedua itu adalah meningkatkan persepsi nilai. Jadi citra merek kita atau produk kita memiliki citra sendiri atau memiliki nilai tersendiri kepada produk kita. Dan yang ketiga itu menargetkan segmen pasar yang tepat. Jadi jika kita melakukan merek dengan yang strategis, itu maka kita dapat melakukan target segmen pasar yang tepat. Misalnya kita mau melakukan kepada pelaku kepada masyarakat yang tingkat menengah pun tingkat bawah. Jika kita melakukan positioning yang pada nilai, maka menargetkan segmen pasar yang tepat. Dan yang keempat itu meningkatkan loyalitas kepada pelanggan. Jadi manfaat positioning pada nilai itu meningkatkan loyalitas para pelanggan. Dan terakhir itu mendukung strategi kemasan yang konsisten. Jadi manfaat positioning pada nilai itu adalah terakhir. Baik, materi selanjutnya adalah memahami tujuan pemasaran dan fokus dalam mencapai tujuan. Tujuan pemasaran kami adalah bagaimana kita membangun usaha agar dapat terwujud sesuai dengan perancangan secara efektif dan efisien. Jadi apa yang kita telah tetapkan atau apa yang telah kita rencanakan terhadap pemasaran kami itu dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas maupun dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Bagian B itu fokus dalam mencapai tujuan pemasaran. Bagian produk adalah bagaimana produk kita itu lebih unggul atau lebih unik atau dapat ditertarik oleh suatu konsumen atau maupun pelanggan. Dan yang kedua itu adalah harga-harga kita itu masuk akal dapat diterima oleh konsumen pelanggan sehingga dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang ketiga promosi, bagaimana strategi promosi yang kita lakukan efektif dan efisien sehingga dapat menarik pelanggan baru. Yang keempat itu adalah proses. Bagaimana proses yang kita lakukan dalam pemasaran itu berjalan baik sehingga tidak ada kecurangan dengan kompetitor lainnya. Yang kelima itu adalah orang atau sumber daya manusia. Bagaimana kita mengambil sumber daya manusia yang lebih unggul sehingga dapat ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai. Dan yang keenam itu adalah tempat. Bagaimana kita mengambil tempat lokasi strategis sehingga dapat menjangkau konsumen atau maupun pelanggan. Yang keenam itu adalah bukti fisik. Bukti fisik itu adalah bagaimana kita mengambil desain toko maupun bukti merek atau merek dan sehingga memiliki citra tersendiri pada usaha kecil menengah atau usaha kita. Dan yang terakhir adalah produktivitas dan pelanggan. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas pada usaha kita dan bagaimana kita menjaga keenggangan atau menjaga hubungan kita dengan pelanggan sehingga dapat pelanggan kita itu dapat lebih senang dengan toko kita atau nyaman dengan nyaman dengan perilaku yang apa yang telah kita lakukan. Baik, materi selanjutnya itu adalah memahami langkah-langkah dan perlunya perencanaan untuk pengembangan produk dan jasa yang dihasilkan UKM. Uh, yang pertama adalah keunggulan produk dan jasa. Bagaimana produk yang kita hasilkan itu unggul dari kompetitor lainnya. Yang kedua adalah manfaat dari produk. Bagaimana produk kita itu bermanfaat bagi konsumen maupun pelanggan, bagi kehidupan sehari-harinya untuk maupun dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Yang ketiga itu adalah keistimewaan produk dan jasa UKM. Bagaimana produk kita dan jasa yang kita hasilkan itu memiliki citra sendiri atau bagaimana produk kita itu memiliki rasa emosional bagi konsumen maupun pelanggan. Dan yang keempat adalah produk dan jasa dihasilkan UKM. Bagaimana produk dan jasa yang dihasilkan UKM itu memiliki dampak atau memiliki kesayangan bagi konsumen maupun pelanggan. Dan terakhir itu adalah produk dan jasa yang membantu atau merugikan UKM. Produk yang membantu UKM itu akan memberikan rasa pengembangan bagi produk. Sebaliknya uh, uh, produk yang atau usaha yang kita lakukan merugikan UKM itu yang merugikan konsumen itu akan merugikan usaha kita. Selanjutnya itu adalah memahami atau baik materi selanjutnya dari pertemuan 6 itu adalah memahami pentingnya penetapan harga yang terbaik untuk produk dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama itu penetapan harga yang tepat sebagai salah satu faktor persaingan. Jadi bagaimana kita menetapkan harga untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang kedua itu empat metode penetapan harga. Yang pertama itu adalah cost plus pricing. Yang itu adalah menetapkan biaya produksi kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang kita inginkan. Yang kedua adalah value based pricing. Bagaimana kita menetapkan harga dari rasa kepuasan pelanggan seperti iPhone. Bagaimana kita iPhone itu bisa dapat meningkatkan harganya seiring dengan kepuasan pelanggannya. Yang ketiga adalah competitive pricing. Jadi kita dapat menetapkan harga dengan strategi harga yang dilakukan oleh kompetitor atau pesaing kita. Yang terakhir adalah dynamic pricing. Dynamic pricing adalah kita menetapkan harga seiring dengan perubahan pasar. Dan ketiga itu adalah terakhir untuk memahami penetapan harga itu adalah dan jasa yang dihasilkan maupun produk, strategi dan taktik penetapan harga. Strategi dan taktik penetapan harga sangat penting dilakukan untuk menjadi keunggulan bagi
produk kita dan dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya materi terakhir atau pertemuan 7 itu adalah memahami penting dan cara penetapan lokasi UKM yang tepat. Yang pertama itu pengaruh lokasi terhadap usaha. Pengaruh lokasi usaha sangat penting untuk menjangkau pelanggan. Pelanggan yang strategi yang tepat atau lokasi yang tepat sangat menunjang untuk mencari konsumen atau mendapat atau menarik pelanggan. Yang kedua itu adalah lokasi dan tata ruang yang tepat. Lokasi dan tata ruang yang tepat menjadi penunjang untuk menarik pelanggan atau uh, menjadi peminat untuk pelanggan untuk menarik pelanggan terhadap lokasi dan tata ruang yang kita lakukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi lokasi. Baik di dalam lokasi yang telah kita rencanakan, baik dari tata ruang maupun lokasinya, maka yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi sebagai bentuk untuk apa-apa saja yang kurang dari penetapan lokasi usaha kecil menengah kita yang telah kita lakukan sebelumnya.